menika minangka kegiatan rutin santri. Ini termasuk rutinitas santri menawi wonten sing sedo niku dikholi. Napa kok kula aturaken ingkang tradisi santri. Soalnya sing mboten santri mboten khol. Mboten santri mboten khol. Soalnya mboten enten kiyaine. Nek mboten santri lah mboten enten kiyaine. Kiyaine lah langsung Quran Sunnah. Dadi khole niku nggih teng perpustakaan. Ane santri nggih ngeten niki. Soalnya santri niku wonten hukum ingkang boten saged diwawah. Nggih menika napa? Hukum ingkang dipun aturaken sabdanipun Kanjeng Nabi, al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama niku pewaris. Niku rumus. Jadi ulama niku waris. Jadi waris niku nggih rumiyin niku nggih. Ana sing marisi. Ada yang mewarisi dan ada yang warisi. Nah, santri itu diwarisi oleh kiai sebelumnya. Ulama itu diwarisi oleh ulama sebelumnya. Nah, ulama yang sebelumnya itu ada wujudnya, yaitu manusia. Nah, khol terhadap ulama yang sebelumnya itu adalah perintah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi alladzina itu tetap menungso. Mila khol santri. Tapi sakniki wonten sing mboten khol, wong ilmune mboten saking ulama sebelumnya langsung Quran Sunnah. Jadi kira-kira khole ngoten nggih teng perpustakaan. Niku sing ngusung. Nggih. Para hadirin, para rawuh. Rancangan para ulama. Nggih, rancangan para ulama ngawontenaken khol. Nglempakaken tiyang. Ngeten iki hanya terjadi di Indonesia. Wonten namung di Indonesia. Dadi wong Islam sing sregep ngumpul ngeten iki. Adanya cuman di Indonesia. Wau niku tesih halal bihalal kula kalih bunyai Nusantara. Esuk niku. Dadi riyaya niku ya ngumpul santri. Esok sore halal bihalal ngumpul. Niki mangke sak sampune halal bihalal niki ngumpul malih. Niki wis ketokipun meh entek. Ngumpul walimatus safar. Dadi Islame dhewe niku Islam ngumpul, sregep. Walimatus safar niku esuk sore awan bengi pamitan haji. Niku sajadah sing payu niku pinten kira-kira? Kurma sing payu niku pinten. Jadi asline santri niku nyenengno pemerintah. Karena apa? Kegiatannya itu roda ekonomi berputar. Jadi selagi seono santri ngoten niku roda ekonomi mboten bakal mandeg. Engko dilutneh niku malih pun Muharram. Saderenge Muharram besar. Besar niku musim Rabi. Niku terop sing payu pinten. Son sing payu pinten. Tukang syuting sing payu sinten. Pinten niku.
tukang rias sing payu pinten. Lho, ngeten niki. Khol niki mawon kotak sing payu niku pinten. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Dulu nek malih niku mangke nek pun bar besar napa? Suro. Peringatan Muharram. Lah pun peringatan Muharram lu, ya malih. Kehidupan kiai ini sampai pewegel kadang. Undang rono, undang rene, undang rono. Sedina sampai kadang lu ping 12. Ketek. Di situ niku pun perusahaan persewaan terop perusahaan nopo. Payu sedaya. Peringatan Muharram. Kuwi sapar dereng kelas niku Muharraman. Mangke niku terus disusul mulut. Nek ampun mulut niku ya Allah. Pitik mati piro dadi engko. Besek pinten. Ini roda iku berputar. Niku. Jadi ketika ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton, minal iman. Iku niku mboten nyanyi tok nek santri niku. Ada kegiatan-kegiatan yang mendukung rasa cinta pada tanah air. Jadi menawi bahwa damel hubul waton, minal iman. Niku mboten cek kosong. Santri benar-benar mengisi kegiatan-kegiatan yang sangat menguatkan tanah air. Mulane bangsa niki selagi niki santri niki sik onten, bangsa niki mboten bakal runtuh. Karena ketika ngendi-ngendikake cinta tanah air, hubul waton minal iman, wala takun minal khirman. Itu diisi betul. Dari sisi niku mawon mun. Yang terserap dari kegiatan santri niku. Kula mboten bayangaken nek misale terus di Indonesia niku mboten santri. Mboten santri kaya awak dhewe ngoten niku. Kita enggak kebayang. Pasare sepi. Besek ra payu, payu. Jadi bahwa damel cinta tanah air itu punya mekanisme sosial. Baryoyo dengan gagasan halal bihalal niki mawon sing payu napa pun. Payu kabeh halal bihalal niku, buah payu. Buah teko Cina payu, anggur Amerika payu. Washington payu sedaya. Dress code payu. Lho gitu. Jadi santri ketika mengatakan kami cinta pada tanah air, hubbul waton minal iman wala takun minal khirman. Itu bukan cuma lagu untuk melakukan perang melawan Belanda. Mboten niku tok. Jadi bukan kemudian kok nek wis wala takun iku perang. Iya, perang ya iya. Ketika bangsa dan negara ini membutuhkan perang, ya perang. Bahkan ketika bangsa ini butuh simbol namanya merah putih, santri ya paling depan. Peristiwa 10 November ini kan peristiwa perang merebut simbol harga diri bangsa. Fatwa resolusi jihad itu adalah fatwa untuk merebut simbol harga diri bangsa gara-gara merah putih disuwek. Makanya santri itu ngerti bahwa merah putih itu direbut untuk simbol harga diri bangsa. Nggak ada merah putih kok direbut untuk disembah ini mboten enten. Makanya santri sampai hari ini juga tahu nek hormat bendera itu adalah hormat harga diri bangsa. Tapi sing biyen babuyute ra melu perang, nggak ngerti itu. Makanya kadang ada yang mengatakan merah putih direbut apa merah putih ngene tok itu nyembah karena memang apa? Guru di atasnya itu dulu mungkin gak melu perang deh gitu. Mungkin waktu sing liyane perang deh dodol dawet. Jadi kita ini selalu tahu di atasnya itu siapa karena khol. Kita enggak mungkin menyalahkan siapa, ngerti. Karena kita punya guru. Mbah Wahab, Mbah Hashim. Ini guru beliau.
tahu di zaman Mbah Hasim itu perang melawan Belanda. Makanya santri sing asli ndak ada kok terus kemudian kembali ke NU, NU-nya Kiai Hasim. Ora eneng. Nek kembali ke NU-nya Kiai Hasim ya lu mau perang melawan Londo. Lah nek NU sing sekarang memang waktunya bukan perang 10 November tapi karnaval. Ya sudah. Karnaval 10 November. Ya kalaupun bawa tombak ya darahnya adalah betadin bukan darah Belanda. Jadi udah usah aeng-aeng gitu tuh. Ada masanya sendiri-sendiri. Hari ini eranya NU-nya Kiai Zulfa lah ya sudah begini nih. Kalau disuruh berangkat perang mungkin juga nggak jalan Kiai Zulfa. Lah tapi kan NU dulu gitu lah itu. Lah itu makanya santri itu nggak mudah keprovokasi. Karena tahu di zaman gurunya di atasnya, zamannya Mbah Kholil, zamannya Mbah Soleh, di atasnya ada zamannya Mbah Abdul Wahid, nih Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo sana. Itu era peralihan antara era raja dan era Belanda. Bisa dan tahu bahwa kerajaan-kerajaan dulu itu bukan khilafah, itu ya tahu kalau santri. Tapi bagi orang-orang yang tidak menganggap wali, yang nggak ngerti, dipikir kerajaan Demak itu khilafah. Nah itu kan dia juga nggak ngerti. Makanya sekarang banyak sekali anak-anak muda mengatakan bahwa Demak, bahwa Mataram itu adalah bagian dari khilafah Turki Utsmani. Ya nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi santri ya diem aja karena santri itu ngerti itu era gurunya. Oh iki eranya jeung Sunan Kalijaga, wayang. Ya nggak ribut, ada wayang itu zamannya wali. Tapi yang nggak ngerti wali lihat wayang ribut, karena dia nggak ngerti. Pasar ini, jadi hall ini luar biasa. Santri di atasnya lagi ada zamannya para sahabat tabiin. Kita tahu zamannya sahabat ada peristiwa pembantaian karena ada perebutan kekuasaan. Makanya santri tidak ngomong khilafah ya. Yang kok sih toh Kang. Jadi santri ini tidak mudah. Sampai akhirnya kemudian santri ini membangun identitas tersendiri namanya bangsa dan negara. Perang, ya perang. Dan santri masih tahu. Makanya bagaimana kemudian ngisi ini. Santri tidak mudah terus diombang-ambing itu tidak mudah. Karena khol. Gitu loh. Jadi di era gurunya ini siapa, di era Mbah Sambu kayak apa, Mbah Sambu muridnya Sunan Geseng ini kayak apa, ini muridnya Jeng Sunan Kalijogo eranya kayak apa, muridnya Mbah Bunang eranya kayak apa, muridnya Mbah Ngampel kayak apa. Bahkan kita masih tahu semua. Makanya santri itu tidak mudah kok terus dikei pepesan kosong cerita-cerita, nah ini gitu. Makanya santri itu paham. Nah itu jadi ketika hubul waton minal iman diisi. Sekarang santri mulutan terus esok pun malah kanon TN itu. Mungkin terus bermulutan terus masih ada khol Syekh Abdul Qadir. Itu ayam berapa itu yang laku itu. Karena khol manakib itu biasanya pasti nganggo jago. Apalagi kalau di tempat saya jago ini yang larang-larang gitu. Kalau saya motong jago untuk manakiban, untuk mulutan, rata-rata di atas 20 juta satu ekor. Loh iya wong mulutan kok cepite elek isin. Kalau sampean pengen mulutan paling larang pitike tenggen kula. Loh. Terus itu. Risi. Itu jadi setiap hari itu cinta tanah air itu bukan cerita, bukan cerita-cerita dongeng. Diisi betul. Bagaimana membangun keyakinan, bagaimana membangun bangsa dan negara diisi. Mangke Ramadan rame malih, santri nek poso ana koleke, bakul mercon payu, bakul kotekan payu, sahur. Mangke terus nek wis ora ditak sing ditangi ora tangi, sahur ora sahur sak karepmu. Sahur luar biasa niku nggih. Itu nuzulul Quran. Loh makanya santri ini merawat bangsa ini luar biasa. Jadi ora koyo lagu
Napa? Lagu cinta ngoten niku, kadang ora jatuh cinta pakai lagu cinta. Niki cinta betulan, tanah air diwujudkan dengan pengorbanan dari sekian darah. Gitu. Dan santri bertahan. Santri bertahan. Bertahan luar biasa. Terus mawon. Gitu. Tapi begitu negara mengatakan karena corona, leren, ya leren. Ini wong donya ya mikir kok iso ya. Kegiatan yang sudah berjalan puluhan tahun, ratusan tahun, begitu negara mengatakan prei, ya prei. Ini kan sabjak jane wong santri iki opo. Bahkan Jumatan tutup Kang ya. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Betapa kalau sudah berbicara bangsa dan negara, santri itu tidak pernah komplain itu, yurai. Tidak. Coba. Sing biasanya gue gendera ning alon-alon tiba-tiba prei. Idul Fitri ora usah dadak sembahyang bareng sik Kang ya. Ngono. Iku nek santri. Kita benar-benar belajar betapa kaitan santri dan negara itu luar biasa. Itu terbukti wingi pas corona niku lho. Sing liyane kan sing ngeyel, oh ini sholat Jumat pusatnya di masjid. Ini corona itu akan hilang. Santri wis ora lah ngono. Masjidnya langsung dikunci ngono ae santri. Leren ngono. Loh. Padahal sing liyane itu kan, oh ini masjid adalah tempat, jangan takut sama corona, takutlah sama Allah. Masjid tempatnya, santri orang tutup aja. Padahal nek dihitung masjid santri luwe oke timbangane masjid sing ngeyel-ngeyel niku gitu. Tutup. Lalu betapa kerinduan kepada guru, kerinduan kepada Mbah Wahab, kerinduan pada Mbah Hashim. Begitu negara, ya wis ora usah ziarah sik, tutup nih. Ya tutup. Gus Kikin yo ora ngeyel kok buka ndak ya. Ya udah gerbangnya tutupan. Ini. Jadi kok iso? Jadi cinta tanah air itu dibuktikan oleh santri. Bener-bener ndak ngeyel. Ini butuh studi yang luar biasa. Di India itu sampai digebuki kali polisi. Di sini enggak tutup, ya tutup Kang, tutup. Lah ini kan call rame pertama tahun ini. Saderenge kan virtual. Nggih virtual. Jadi virtual ta. Niki kan lagi rame pertama nih. Loh, padahal call ini sudah ratusan tahun ulama-ulama dulu call, makam wali tutup. Lah nih. Loh kok iso? Ini pasti ada kaitannya. Kenapa? Kok tidak terus kemudian, ini negara tauhid orang ngono. Begitu negara mengatakan, negara memutuskan untuk sementara sholat tarawih ditiadakan. Beneran nih cara ngono karena masjid gini bisa. Ini bukan fenomena biasa. Keterkaitan erat antara santri dan kebijakan negara luar biasa. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Itu. Orang-orang wong digelangi nek metu. Malaysia kalau keluar digelangi. Jadi fenomena corona selama 3 tahun antara santri dan negara, antara ulama dan umaro terjadi ikatan yang luar biasa. Jadi bukan cuman pilpres terus santri ndak ribut. Pilpres kan ndak ribut. Jadi pilpres itu kan santri kan enak gitu kan. Mangke sing separuh tambah beras tenggene Pak Jokowi, separuh tambah beras tenggene Pak Prabowo. Ini kan biasa. Loh. Mboten enten santri terus ini perang Badar, mboten enten. Mosok pilpres kon perang Badar. Wong pilpres niku kelanjutannya pilkades. Pilpres itu kan di mata santri kan itu kelanjutan pilkades. Nek teng desa. Kalau di tingkatan kabupaten pilbub. Kalau di tingkatan provinsi pilgub.
Kalau tingkat negara pilpres itu pesta demokrasi. Jenenge pesta itu ya seneng, kadang ono dangdute, kadang eneng duwike. Wis kepiyen to ngoten niku. Nggih, ya biasa nih diterima masyarakat namanya uang bensin. Nah, kalau diterima oleh masjid sumbangan, nek terima kiai bisyarah. Itu kan sudah itu dari dulu. Dan indah. Jadi tidak ada kemudian berbicara negara itu, terus santri itu ekstrim itu enggak. Jadi rileks, nyantai gitu. Ora bar ngono guyu maneh, ngekek-ngekek, Pak. Wale. Jadi cinta tanah air itu bukan cerita kosong nek santri. Bener-bener dijaga. Nah, saya itu ditanya sama beberapa ahli penelitian ya. Kok bisa Indonesia itu begitu negara mengatakan nggak Jumatan? Masjid NU ya sudah, nggak Jumatan, udah play, dikancing. Nggak ada yang kami nggak takut corona, kami hanya takut kepada Allah. Corona bikinan Allah, jangan takut pada corona, kamu musyrik, takutlah kepada Allah. Kiai le jawab ya enak, ya iya singo ya kainane Gusti Allah. Aja wedi sama singo, wedi yo karo Gusti Allah. Nang turuan jajar singo, ngolah timut. Jadi udah ada yang serius jadi ini lagi santri. Belum betul bayangaken ya. Padahal santri itu kalau sudah berbicara negara, apa tas yang ora diayahi santri itu? Mbah Wahab sampai bikin sebuah perjalanan bersama para ulama menolak pembongkaran makam Rasulullah di Mekah. Itu kan ceritanya serem-serem. Keras-keras. Begitu Londo melakukan gerakan-gerakan, Mbah Hashim tiba-tiba mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Londo bingung kan gitu karena santri ngerti-ngerti Londo jas-jasan, santri kelambinan ngedan. Londo celononan, santri ngangge sarung. Londone ngangge sarung, santrine beda sandale. Sandale beda, kono nganggo sendal kayu, kene ngangge sendal kayu pentole siji ngono. Iki lek nglawan kok serius tenan ya. Sama Belanda. Nggih. Sama Belanda. Nglawane serius tenan. Tapi begitu punya Indonesia, oh biasa, leren ya Kang, leren. Aduh. Ini kalau nggak di Indonesia nggak ada. Ini santri. Nggak ada yang ngeyel. Semua dilewati dengan biasa-biasa saja. Gitu. Dan nggak ada terus ribut misalnya. Selamat Natal. Santri nggak ada yang ribut. Sing ribut selamat Natal haram. Niku teng medsos niku santri ora ono sing ngimbangi niku. Mesti sing selamat Natal haram niku mesti sing ustad-ustad freelance niku biasanya. Jadi Natal ngene. Santri ya elah udah ya. Tiba-tiba rokok haram santri ya. Ngene kok haram Kang. Liyane Allahu Akbar. Santri Allah Akbar. Nah ini yang akhirnya kemudian hari ini santri ini sering dituduh. Dituduh apa? Dituduh liberal. Dituduh nggak terlalu peduli sama Islam. Luntur imannya. Betina nih. Coba delok medsos nih. Ini luntur imannya. Munafik. Ngono dulu santri. Enggak. Ini dibalas tapi wong-wong niku asline ngono. Ya lebih rumit. Natal haram. Tapi bojone niku nek apa diskon Natal, ya golek ning mall. Udah mau. Lha dipikir santri-santri itu ini. Jadi kadang kula niku nggih napa niki mumpung kumpul kabeh. Kita ini kadang ya iso nyantai ngono. Padahal kita serius banget tuh, selamat Natal, haram. Santri kok ora melu-melu. Bang haram. Santri alah kok haram Kang. Ya karena buntute itu santri juga repot nek bang niku haram. Lah kaji nganggo bang. Neng dindi nganggo duit. Uang itu produksi bank bukan produksi KUD. Rokok haram. Sing repot kan 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Nek rokoknya haram cukainya haram. Lho nggih, mlebu APBN, APBN-ne haram. Bangun dalan, dalane haram.
Mula wong sing ngaramno rokok ya kudune dosa liwat dalane pemerintah. Lho gitu kata. Jadi santri ini dengan pemerintah, dengan negara, ini kok begitu harmonis. Harmonis betul. Gitu. Padahal, tapi nek wis kadung jengkel, santri itu ya serius. Waktu dengan Pak Harto, ya serius. Wis pokoknya orang tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Pak Harto yang mumet akhirnya gitu, bapakno gitu. Akhirnya Mbak Tutut waktu itu melu Gus Dur teng pundi-pundi. Mungkin ora kelangan NU kemana-mana tapi tidak NU di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Mbak Harto, Mbak Tutut melok Gus Dur. Waktu ini Mbak Mega, ya melu Gus Dur ben ora kelangan. Lah kenapa? Lu karena santri ini ono menungsane. Ada bitengnya. Jadi makanya kalau pemilu, kalau pilkada ndak bisa ninggalkan santri. Butuh tadi DPR itu, golek 4 majelis sholawat kan beres nih. Lah sing sing duwe ngono iki ya santri. Sampeyan pengen dadi DPR, ya sudah cari aja majelis muslimat napa nariyahan ngono Fatihan cukup tadian. Lah sing liyane nariyahan bid'ah. Sholawatan bid'ah. Tapi butuh menungso. kan akhirnya ya podo kok saya. Ini kadang keluar ini, ya Allah. Ini. Jadi kadang santri dilokno gini. Tapi santri tetap enggak lupa. Gitu loh. Karena apa? Santri ini penerusnya wali. Wali-wali ini lho sing mendesain Islam di Indonesia sampai punya bangsa dan negara. Jadi wali-wali ini lho sing mendesain. Makanya santri-santri ini ya ziarah wali, ziarah yang mendesain. Jadi Islam di Indonesia yang disebarkan oleh para wali inilah yang mendesain hari ini. Jadi desain terbesar. Karena nopo? Islam itu begitu melebet Indonesia, itu bakasannya tadi kata. Yang dibicarakan jadi banyak. Dan wali mengikuti alur itu. Ora kok terus bakasannya ini bakasan Quran Sunnah tok itu ndak. Coba kalau waktu itu bakasannya ya sudah yang kita bakas adalah yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Itu tok, yang lain bid'ah dan bid'ah itu dolalah itu. Nah, itu mungkin wis rampung Islam itu. Tapi bakas dengan riang gembira. Waktu teng Arab niku bakasan fikih niki, panganan niku paling kurma, roti kata di. Begitu tekan mriki bakasan panganan kan tadi macam-macam. Ono tiwul, ono tales, ono gembili, ono suwek. Nggih, napa? Polo pendem, tung mriko niku bakasan kewan niku lah nameng sapi, wedhus, unta. Begitu sampai sini bakasan kewan itu kan jadi macam-macam, ketambahan terenggiling, ketambahan garangan, ketambahan luwak, itu dinamis sampai sini. Waktu di sana bakas buah-buahan paling tin, zaitun. Sampai si ruman, delimo, sampai sini niku bakasannya loh. Bakasannya tadi kata. Ono duku, ono cipluan. Teng mriko waktu bakas syaiton niku ya namanya jin, setan, syaitoni rojim. Sampai mriki bakasan setan niku kan tambah kata. Ono gundul pringis, ono wewe gombel. Dan itu dibahas dan itu dinamis. Nggih. Ono suster ngesot, tambah. Nah ini jadi makanya terus Islam di sini tuh riang gembira. Terus di sana bicara agama ini lah namanya Nasrani, Yahudi, sampai mereka itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada macam-macam lah. Jadi Islam itu dinamikanya sangat banyak. Makanya para wali yang teko Islam, gawa Islam mereka yang diteruskan kali Nahdlatul Ulama oleh santri itu, bakasannya ya macam-macam. Ono bakasan bismillahirrahmanirrahim sunah mata kaji hajiku jaran goyang. Ngono yo enten. Jadi kitab Mambau Usulul Hikmah mriki ketambahan ngoten-ngoten niku. Al-Aufaq ngoten ketambahan Kolo Cokro. Ini bakat dan sampai hari ini masih dinamis. Makanya kalau mau cari kompleksitas pembahasan agama itu masih komplit di Indonesia. Bakas fikih gitu sih ono, bakas tasawuf gitu sih komplit, bakas kalam gitu sih komplit, masih komplit semua.
Kalau di Eropa bakas fikih sudah hampir nggak ada bakasannya, paling tasawuf, jadi spiritualitas. Bakasan teng Arab nggih paling karek bakasan fikih, bakasan tasawuf, ono. Afrika nggih paling bakasannya kali bakasan tasawuf. Lah kita di Indonesia. Ini bakasannya apa meneh? Sing ono sing bakas fikih, bleset dadi dukun ya enten. Karena ora apa sinau tasawuf ora sinau fikih. Ana sing sinau tasawuf mboten sinau fikih dadi dukun, ana sinau fikih mboten sinau tasawuf dadi galak. Nah, ini dijaga betul, kompleksitas ini dijaga. Dan itu terdesain dari awal. Makanya ketika Islam datang, kompleksitasnya itu diakoni. Sehingga mempertemukan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa. Akhirnya para wali mendesain Islam di Indonesia dalam konsep berbeda-beda tapi harus hidup saling bertanggung jawab. Lah, konsep Nabi tentang manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Niku Nabi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini pemimpin dan saling bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Wah, akhirnya yang beda-beda niku, yang beda-beda itu disatukan dalam satu konsep ra'iyah. Yang akhirnya konsep ra'iyah inilah yang menganggap bahwa ya wis beda-beda gak apa-apa, yang penting tanggung jawab. Ra'iyah itulah yang diserap menjadi rakyat. Jadi konsep rakyat ini sesungguhnya adalah konsep Rasulullah untuk mempertemukan manusia yang berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda bangsa dalam satu konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Lu coba nek wali teko terus menggunakan konsep muslim kafir gitu. Wiku mesti perangnya rampung sampai sekarang. Kalau waktu itu tiba-tiba para wali menggunakan konsep asyidau alal kufar, itu pasti perang nggak selesai sampai sekarang. Dan itu terjadi di Kashmir, terjadi di Kabul, di negara-negara dekat. Terjadi di Suriah, Muslim kafir, akhirnya saya dengan Houthi perang. Jadi ra'iyah inilah yang akhirnya menyelamatkan bangsa yang berbeda-beda seperti kita ini. Berbeda-beda ini, tapi saling tanggung jawab. Nah itu yang kita rasakan hari ini. Makanya ketika wilayah yang diisi oleh para ra'iyah ini, dibangun oleh para wali, teritori ini disebut wilayah. Nah wilayah itu yang berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kita puluhan bangsa, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh karena konsep ra'iyah itu. Coba waktu itu konsep muslim kafir gitu. Wah itu mesti tawur gak ada selesainya. Mesti padu. Nah itulah makanya para wali menerapkan konsep ini. Akhirnya ketika jadi negara, pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan untuk mengisi itu, ya ini kegiatan untuk menjaga kebersamaan. Berbeda-beda hidup saling bertanggung jawab. Loh makanya ya wes Islam mari kita jadikan landasan untuk menjaga perbedaan. Makanya santri sonrimo beda ini sudah terima. Itu bukan karena santri itu liberal, tapi menjaga konsep ra'iyah sing dadi rakyat itu. Nah sekarang begitu jadi negara kita jaga. Makanya kita bisa menjaga seperti sekarang ini, jaga bareng-bareng, khol menjaga, ndonga untuk menjaga bangsa. Akhirnya ndonga sing kudune ijen-ijen nggih, sendiri-sendiri berdoa. Santri tetap menggunakan cara doa bersama. Kiyaine sing ndonga, santrine amin. Tetap kebersamaan itu dijaga. Amin. Nek kesuwen, amin gitu ya. Kiai ini wis paham langsung walhamdulillahirabbil alamin. Itu bersama. Nah, yang lain coba sudah mulai doa itu sendiri-sendiri, enggak boleh. Ini
Nggak boleh. Padahal mereka juga berbicara tentang negara. Tapi mereka tidak punya cara merawat kebersamaan. Amin. 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 Enak kan? Nah kalau sing dongo kok tambah banyak, ya sudah ayo bareng-bareng dongo. Kemana? Ke alun-alun Jombang. Lahirlah konsep istighosah. Lah kalau sudah istighosah, apa yang tidak terserap? Bakul bakso ya dodolan di situ, bakul arum manis dodolan di situ, pecel laku, terop laku, semua laku, roda ekonomi berputar, serapan ekonomi jalan. Lu cinta tanah air lu, ono ilmu nih ora kok melam bedok, bener-bener dipraktekkan. Roda ekonomi berputar nek wis istighosah niku. Terus kemudian selawat misalnya. Selawat ini kan wong iso dewe-dewe cekel tasbih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi begitu di tangan santri, selawat menghasilkan komunitas-komunitas selawat. Ya tinggal rek milih apa model Arab, simtuduroran. Wassalamun mustamirun ulakini atajaddad. Ana sing ngoten. Apa model tebak. Marhaban ya nurul aini marhaban sama ngoten. Apa model dangdutan? Monggo. Ya Rasulullah salamun alaik monggo. Iku santri bebas sampean. Apa model jawonan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Loh, santri iso mesti nerusno. Anglia numpak perahu lah, itu. Tuh, ini di ibu-ibu itu serapan ekonominya berapa? Serapan kebersamaannya berapa kumpul gitu. Nanti lama-lama kemudian komunitas ini membesar. Begitu membesar semua pengen ikut sholawatan. Diajak kemana? Ke alun-alun Jombang bersolawat. Wis montor bak payu kabeh niku. El Sapek payu ngangkut penumpang odong-odong laku. Semua jalan di situ, slayer laku, sepanduk laku, gagang pancing payu. Ngono. Coba. Lha itu nek gak santri bisa gitu. Wes. Tergantung nanti. Kalau yang dipanggil kok Habib Syekh dirawuhno kain putih laku kabeh. Ya no. Kalau yang dipanggil kok yang hitam-hitam mafia solawat kain ireng payu. Terus gini, segala yang ada dalam hidupmu. Wiku. Itu luar biasa teman. Jadi yang namanya cinta tanah air itu bagi santri itu pepesan kosong. Kerja betulan merawat kebersamaan. Jangan dikira wis ngene niku. Sing seneng joget ya kebagian ini. Loh, terwadahi. Akhirnya selengker sing pengen solawatan ya iso neng kono. Sing seneng joget Rumah Irama ya di situ. Komplit. Betapa santri ini merawat semua. Terus kalau wong mati kumpul sehari, kumpul sampai 3 hari. Sampai 40 hari, setelah 40 hari, 100 hari, setelah itu setahun sekali, setelah itu diziarahi makam gurunya, akhirnya penjenengan punya jamaah ziarah ke Mbah Hasyim, setelah itu ke Madura, setelah itu ke Mbah Ngampel, semua wali dia ziarahi. Kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Seluruh bis pariwisata laku. Nggih, makanya wingi pas corona bis pariwisata bangkrut. Siapa sih nyewa? Roda ekonomi berputar, berjalan semua. Menyambut tamunya wali, neng makam-makam, dodol sego, payu. Dodol tasbih, laku. Jual katok, laku. Ngojek, laku. Bahkan copet itu bisa hidup di makam para wali negara. Jadi santri ini kegiatannya ngopeni negara. Terus kalau sudah di makam itu, rukun loh, nek wis nang makam, rukun ora ono sing ribut. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu ala Muhammad. Niku dereng rampung, ini belum selesai. Rombongan satunya udah datang. Kiai ini nom. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai. Datang lagi rombongan. Ila kadrati nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Apa ono sing komplain, sing fasih kiai? Ndak ada wis aku cewero wae. Ini belum selesai rombongan datang. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajalillah wa kunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Coba nek niku dijajal ngoten niku. Mesti rame niku. Sebelah kono sallallahu ala Muhammad, sebelah kono la ilaha illallah. Nah, sebelah mriki ila katran bareng apik niku sampeyan. Itu fenomena di makam wali ra ono sing ribut. Tiba-tiba di tengah keramaian zikir manopo bar ono siji teko tolah toleh. Iki arep lapo bocah iki. Ternyata dia enggak zikir, menggawa megapon. Ngumumno, rombongan dari Jombang ditenggo di bis. Wih, itu betapa menghasilkan ikatan yang kuat. Loh, setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya orang Jombang ziarah ke Madura, seneng sama Bangkalan karena ada makamnya Mbah Khalil. Ziarah Surabaya, orang Jombang punya rasa cinta pada Surabaya, orang makamnya Bang Ampel. Ziarah Demak ada rasa cinta yang terbangun terhadap Demak. Kalau semua makam gurunya diziarahi, tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan diziarahi, apa yang akan terbangun? Akan terbangun rasa cinta di setiap tanah di mana gurunya bersemayam. Dan itu cikal bakal paling dasar dari membangun rasa cinta pada tanah air. Makanya raono santri kok tadi teroris itu ndak ada. Mau ngebom Jombang, takut sama makamnya Mbah Wahab. Takut sama makamnya Mbah Syekh. Mau ngebom Surabaya, ndak berani sama Bang Ampel. Makanya teroris itu tumbuh dari orang yang nggak suka ziarah kubur. Deloken, ayo. Loh, jadi dikira kegiatan ini, kenapa kegiatan ini hanya ada di Indonesia? Di tempat lain nggak ada. Karena inilah cara merawat bangsa Indonesia. Bangsa yang lain silakan punya ngerawat cara mereka. Kita punya tanggung jawab merawat tanah air Indonesia. Lu kan rukun. Coba sampean bayangkan. Seneng mana lo itu. Makanya ini dipikir, ini strategi kebudayaan. Ini strategi agama. Ora sembrono. Terus santri juga tahu persis. Wong nek wis ngomong agama itu kan gak ada lawannya. Siapa sing ngate nglawan? Wong semua yang berbicara agama itu atas nama Tuhan. Gak ada yang nglawan. Makanya santri punya mekanisme biar orang ini nggak ngawur. Maka kiai dibagi dua, kiai sakti dan kiai kurang sakti. Nek kiai kurang sakti ya kayak kula ngeten niku rapati sakti. Nyekel mic ngeten niki ndak sakti. Karena bisa diinterupsi. Waktu habis Gus, bisa berhenti saya. Kiai paling sakti itu siapa? Kiai yang paling sakti itu kalau sudah khutbah Jumat. Ora ono lawane kiai nek wis khutbah niku. Ora ono sing interupsi. Sampun tip, enggak ada wis mau muni. Jadi agar khotib itu enggak kebablasan di kalangan santri dikasih tongkat sama baca teks. Akhirnya ketika bawa tongkat baca teks ya, itakullah, itakullah. Mau gini-gini, tongkatnya ucul. Mau ngawur, teksnya lepas di sebul kipas angin ini bubar itu. Lah akhirnya tenang, itakullah. Ini makan centeput dia. Makanya ada orang cerita itu, orang Madura itu nangis gara-gara setelah Jumatan itu. Ditanya, kenapa kamu nangis? Aduh Pak, sedih saya. Lah kenapa? Mosok Rasulullah kok nggak pernah menang. Lah kenapa? Rasulullah kok kalah terus. Loh, Rasulullah kapan kalah? Itu tadi kalah Rasulullah. Kalah Rasulullah. Rasulullah kok kalah terus. Lah karena megang tongkat baca teks. Begitu tongkatnya nggak ada, teksnya hilang. Darah Jokowi ya gitu loh. Makanya sama delok
Sing galak-galak sing ngene iki mesti tirano tongkate itu biasanya. Ini Pak Kapolres, ini harus tahu itu. Loh ini mekanisme menjaga. Jadi jangan dikira terus pepesan kosong, santri menjaga. Akhirnya ada apapun, santri tenang, nggak ada masalah. Selagi santri ini tidak bergejolak, negara bangsa tidak akan pernah bermasalah. Ada apa-apa. Nggak bermasalah, nungguin ini sama kok karo. Lu makanya pemerintah itu juga harus paham. Makanya kalau ada fasilitas-fasilitas yang agak lebih, geser ke tempat santri. Wah, Joko. Lo diem lo. Makanya santri ini nggak pernah terus kami bela bangsa negara. Oh, harus menengok. Itu loh makanya. Nah ini yang terjadi sekarang. Makanya selagi santri nggak obah, mau ada cerita apapun santri asal santri nggak obah, nggak ada. Bahkan yang paling enak itu juga kalau santri masih belum bergerak, nggak ada masalah. Ada kan di Jawa Tengah itu, enak itu. Kirik halal, enak. Iya, tapi karena santri nggak ikut menghalalkan kirik, ya kirik masih banyak. Coba nih santri terus melu kirik halal, habis itu 2 hari kirik saya dari saya. Iya, makanya saya pernah sama Menteri Pertanian ada problem hama tikus. Terus gak ada obatnya lah hama tikus, saya bilang yang bisa menyelesaikan hama tikus cuma kiai. Oh bener kiai? Iyalah, kiai kan doanya banyak. Terus caranya gimana kiai? Ya siapkan duit 10 miliar. Lu kok mahal? Mahal lah, kiai mau menghabisi tikus. Caranya gimana kiai? Ya caranya kiai semua akan saya kumpulkan, kemudian tak suruh bikin fatwa tikus halal. Kalau sudah ada fatwa tikus halal, paling 2 hari ya habis. Tapi kiai ini rano sing gelem. Akhirnya itu, ini jadi ini bangsa. Makanya Islam di Indonesia ini semakin kesini, semakin menampakkan kebesarannya. Karena apa? Di tangan para santri. Ini gila. Ini yang kadang orang tidak sadar. Ini ngerawat negara. Bukannya kemudian ada kumpul-kumpul itu delok iki nglawan negara. Enggak, santri tetap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya santri ini aman. Ada provokasi kayak apapun. Awas, ini bendera tauhid dari santri. Alah ngene kok bendera tauhid, Mas. Loh ini bendera la ilaha illallah, ini bendera Rasul. Alah itu bendera Hizbut Tahrir. Loh kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Hendaklah wong kita tahlilan ya la ilaha illallah. Lah iya wong itu bendera Hizbut Tahrir. Tapi kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak lah. Aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI, anti palu arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Santri tak goyah. Awas Syiah. Syiah bahaya sih. Iya Syiah itu bahaya. Tapi jangan kemudian Haddad Alwi disebut Syiah. Itu lagu Umi, itu lagu Syiah, bahaya. Alah di Indonesia yang lebih serem ada lagu Indung-Indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok iso ngaku jeneng Siti Aisyah itu kenapa? Itu kalau bener karyanya orang Syiah pasti itu Syiah gulat sama Syiah Rafidhah itu. Indonesia ini biasa. Fatime jande kaye, kok pakai Siti Fatimah lu ngopo? Lah itulah Islam di Indonesia itu nggak ada hubungannya sama Syiah. Gitu. Makanya negara damai, negara tertib. Makanya jangan kita apa ngelihat yang seperti ini bukan nggak punya efek dan konstruksi sosial yang mapan. Gini loh. Jadi ketika bahwa bikin cupul waton minal iman, itu kita ngisi betul. Ada mekanisme, ada cara bagaimana menunjukkan agar tanah air ini tidak berhenti, terus bergerak dengan kehidupan yang semakin maju, terus bergerak. Karena bangsa ini akan menyongsong apa? Menyongsong sebuah kehidupan di mana kita menjadi bangsa seperti bangsa yang lain. Pasti itu akan terjadi. Cina iso dadi bangsa yang setara dengan bangsa yang lain. Masa kita nggak bisa? Kita pasti bisa loh, kita juga punya sejarah yang sama. Kalau mereka pernah menaklukkan bangsa yang lain, kita juga pernah menaklukkan bangsa yang lain. Mongolia menaklukkan Arab, Mongolia menaklukkan Eropa, Mongolia menaklukkan Cina, tapi begitu berhadapan dengan bangsa Nusantara, ditaklukkan oleh Kertanegara.
negara. Kita pernah menjadi bangsa penakluk. Sana punya piramid, kita punya Borobudur. Sama punya bangunan. Sana punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Arab punya Kais dan Laila, Cina punya Sampai Ingtai. Kita juga punya ande-ande lumut, sama kok. Sana punya manusia kuat namanya Samson, ada manusia kuat namanya Samon. Kene duwe Bandung Bondo. Oh, Joko Tole, ini duwe. Sana punya kisah ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Ibunya kejam ibu tirinya. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Apa bedanya? Sana punya yang namanya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita juga punya, kancil nyolong timun, apanya yang nggak punya? Loh artinya kita bangsa yang sederajat. Kalau hari ini yang nguasain dunia Amerika, hari ini lagi yang menguasai dunia Cina. Tidak tertutup kemungkinan suatu saat Indonesia juga bisa menjadi penguasa dunia. Loh ini. Penguasa dunia, cuman itu salah. Kita punya potensi yang sama. Uang jenenge orang sedih itu kan nyanyi. Orang suka juga nyanyi. Nah orang Arab ketika suka dan duka diiringi musik namanya terbang duf, kendang. Bikinnya mudah kok, tinggal motong kayu sama motong kambing, kayu dibolongi, templei kulit, beres. Orang Eropa kalau sedih dan suka bersenandung pakai gitar terbuat dari kayu dan tali. Gawe ini gampang, tapi nenek moyang kita ketika bersenandung pakai alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi bangsane dhewe iku ya ora kok terus elek banget ngono ya ora. Makanya sampean jangan malu, kita gak usah pengen kaya wong Amerika rambutnya abang, ndak usah. Oh rambutnya abang tadi LKMD, londo komeng dasi. Bangun ini. Nah caranya ketika kita menyongsong perubahan, kita punya. Bahwa Wahab sudah menjelaskan cinta tanah air. Karena kunci semua perubahan itu menyongsong masa depan bangsa harus dimulai dengan rasa cinta, bangga pada bangsa dan negaranya. Amerika kenapa kuat? Dia bangun kebanggaan pada bangsanya. Film koboi dibikin bertahun-tahun, berpuluh-puluh seri untuk mengangkat kebanggaan mereka pada Amerika. Cina kenapa bangga dengan bangsanya? Film ular putih puter bola balik, Sun Gokong, puter, kungfu, dibangunkan cerita itu. Jepang kenapa bangga betul dengan bangsanya? Samurai diputer ulang. Dan Amerika nggak boleh malu ketika bangga dengan keamerikaannya. Kok kalah di Vietnam, bikin Rambo 1 sampai 6. Siji tok ora perlu ngakeh. Ketika bangsa Amerika malu ditekan oleh Cina, dia nggak boleh anak bangsanya malu, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Dia nggak boleh malu ketika kalah sama Jepang, bikin American Samurai, American Ninja. Dia bikin. Bangsa Jepang nggak boleh malu ketika bangsanya perang antara Tokugawa dan restorasi Meiji, bikin film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Kebluk. Bahwa Wahab itu yang selalu dibicarakan itu bangsa. Makanya sampai kacau ngomong bongsone. Malaysia tahu persis masa depannya adalah rentan konflik ras. Karena mereka bangsa pelabuhan bangsa Shah Bandar. Akhirnya masa depan Malaysia serahkan kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin dari sekarang harus kenal. Kalau bangsa Malaysia mau maju, jangan sampai bangsa Malaysia melupakan ras India di dalam bangsanya. Maka dari kecil kenalkan Jarjit. Bangsa Malaysia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina. Maka dikenalkan Mei. Dan dia nggak boleh lupa masa depan Malaysia pasti bersama dengan anak-anak Indonesia yang dulu bapaknya jadi TKI. Kenalkan Susanti. Ini bangsa menyongsong masa depan. Iya, karena kebanggaan pada bangsa dan negara inilah titik awal bangsa itu bangkit. Dan Mbah Wahab selalu itu. Makanya lagunya Mbah Wahab kok serem gitu kan. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Nah orang lagunya itu juga semangat kok. Ya lal waton, ya lal waton. Lagunya
Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubbul waton minal iman. Wala takun minal khirman. Wih, ini kan sebuah membangun semangat yang luar biasa. Jadi bukan semata-mata kemudian tambah beras, semata-mata fa'ala yaf'ulu fa'lan dalam pandangan Wah, tapi tentang bagaimana membangun citra bangsa dan negara dan itu. Makanya jangan heran kalau Bumun menjadi bupati, itu juga nggak heran kita. Gus Romi jadi politisi, ini gudangnya, makanya terus ono sing selalu membuat ruang baru, Gus Kasip, itu meneh ono. Ini bangsa dan negara. Makanya itu indah. Pokoknya kula niku nek politik wis derek Gus Kasip wis ngoten mawon pokoke. Beres. Loh, enggak. Itu terlalu beda. Loh, inilah indahnya. Makanya masa depan bangsa itu dimulai. Cina kenapa bangkit sekarang? Dia berani kemana-mana menggunakan huruf Cina. Dia tulis itu. Begitu dunia digital dimulai. Algoritma internasional mensyaratkan huruf dalam hukum algoritma, dia daftarkan hurufnya, huruf Cina didaftarkan, masuk menjadi bagian dari huruf algoritma internasional. Akhirnya begitu dia bikin data-data besar, passwordnya pakai huruf Cina. Yang mau meretas, ya susah, udah gak paham huruf kayak gitu. Indonesia mau mempersatukan sistem digital dalam kependudukan zaman Pak SBY, tapi harddisknya nggak bisa di sini. Karena apa? Passwordnya pasti ABCD, huruf-huruf abjad. Coba kalau huruf Jawa itu bisa didaftarkan, passwordnya pakai huruf Jawa, orang mau meretas sulit. Hono coroko gitu. Itu terus passwordnya wis hono coroko, bahasanya yang dipakai bahasa lokal Mbelgedes. Ini siapa sih ngate? Bener gitu. Belum jadi Mbelgedes, siapa sih ngiso? Gitu. Telek mblenek, ceker remes, siapa sih ngerti? Nggak ada yang tahu. Makanya dia berani lawan. Amazon dia lawan dengan Alibaba. Facebook dia lawan dengan QQ Ren. Ini WhatsApp dilawan dengan WeChat. Berani lah kita. Orang nanti huruf ABCD. Di sinauni pegon ya rapatek serius. Ini lah. Makanya waktu muktamar di Lampung tawarin bagaimana kita bahas huruf pesantren masuk dalam domain internasional. Sopo ngerti sesuk bangsa ini besar dan kuat, kita bisa mempassword data-data kita menggunakan huruf yang kita miliki. Jadi bangsa ini kadang malah kayak ibu kota negara dipindah, ributnya luar biasa. Santri pindah-pindahan, udah. Syukur-syukur melu bangun, udah tadi santri. Lah kalau ibu kota itu tidak dipindah, kita susah. Ini sistem digital. Sistem digital itu adalah sistem yang luar biasa. Uang-uang digital. Lah sementara Malaysia dan Singapura itu persemakmuran. Niku dia di bawah Inggris. Tiba-tiba dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Akhirnya Jakarta telat 1 jam dibanding Malaysia dan Singapura. Apa arti yang terjadi? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Sehingga saham terbaik habis di Singapura, Malaysia. Yang jelek baru masuk Jakarta. Persis kayak ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan. Wah, ini kan strategi bangsa. Ini melano kita ini penting. Bahas bangsa ini. Makanya kita ini jangan kok terus. Ini bawa HP itu ke depan. Kita nggak kebayang. Punya strategi grand design ke depan. Ini Indonesia, ini itu NU. Siapa yang golek wong Islam di luar negeri halal bihalal, nggak ada. Terus ono di luar negeri tiba-tiba di negara Islam ono wong solawatan sampai go gendero ini, ya nggak ada. Nggak ada. Di Malaysia jam 10 malam sudah tutup itu. Sound system udah nggak boleh hidup. Lu artinya apa? Sistem merawat bangsa sampai jam segini ini hanya ada di Indonesia. Angkot sing payu piro? Kalau pakai mobil pribadi, bensin sing payu piro? Berapa semua payu? Kasih kotak semua itu piro? Besek sing payu. Lawarang meneh ini besek ini. YL. Merek kan YL. Niku lah merek Perancis niku. Larang niku 1
Ini sak miliar itu yang sembrono. Nah ini loh bangsa kita merawat. Makanya Nahdlatul Ulama di tangan para ulama meneruskan para wali tidak akan pernah sedikit pun mengkhianati bangsa dan negara. Dan itu sudah dibuktikan. Ya. Makanya Mbah Wahab itu sudah berbicara tentang cinta tanah air luar biasa. Orang tahun segitu. Ya. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya dan kita diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuk melu rombongannya Mbak Wahab Hasbullah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.